Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 1 akan menganalisa mengenai PT Unilever. Kita kelompok next Mas, pilih strategi Unilever. Yang pertama, strategi fungsional. Strategi fungsional yang sifatnya lebih operasional ini mengarah pada berbagai bidang fungsional dalam perusahaan untuk memperjelas hubungan makna strategi utama dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dan yang kedua, strategi manajemen keuangan. Menentukan atau arah penggunaan dana baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Strategi ini umumnya berkisar pada 3 hal, yaitu bagaimana perusahaan memperoleh modal, alokasi kapital, dan manajemen model kerja termasuk dalam hal pembagian keuntungan. Lanjut, yang ketiga, Mas Pascal. Strategi manajemen sumber daya manusia. Salah satu kekuatan Unilever ada pada kekuatan sumber daya manusia. Unilever secara rutin melakukan rekrutan lulusan baru di universitas terbuka. Setelah itu diberikan pelatihan sistem produksi, pemasaran, dan keuangan selama 3 bulan. Dan yang keempat, strategi manajemen operasi. Strateginya Unilever merangkul perbedaan, menciptakan kemungkinan dan berkembang bersama-sama untuk bisnis yang lebih baik kinerjanya. Perusahaan merangkul keragaman dalam berbagai tenaga kerja, seperti banyak orang ras putih, ras hitam tidak dibedakan, seperti itu. Dan yang kelima, strategi manajemen pemasaran. Unilever menciptakan brand masing-masing pada setiap produk, sehingga membagi pasar produk seperti Lifebuoy untuk keluarga dan Look untuk wanita. Ini ada kerangka komprehensif. Next, Mas. Ya, kerangka kerja perumusan strategi komprehensif yaitu kerangka kerja yang dapat mempermudah penyusun alternatif-alternatif berdasarkan informasi dasar yang diperoleh dari perusahaan. Kerangka kerja perumusan tersebut terdiri dari 3 tahapan, di mana masing-masing tahapan memiliki teknik dan alat-alat analisis yang berbeda-beda. Adapun ketiga tahapan tersebut yaitu yang pertama tahap input, kedua tahap pencocokan, dan yang ketiga tahap keputusan. Tahap input terdiri atas matriks EFE, matriks IFE, dan matriks CPM. Alat input membutuhkan penyusunan strategi untuk menguantifikasi secara subjektif proses perumusan strategi. Membuat keputusan kecil dalam metrik input berhubungan dengan tingkat penting relatif dari faktor internal dan eksternal. Memungkinkan penyusunan strategi untuk menghasilkan dan mengevaluasi alternatif strategi dengan lebih efektif. Penilaian intuitif yang baik selalu dibutuhkan untuk menentukan bobot dan peringkat yang sesuai. Next. tahap pencocokan. Tahapan ini fokus pada menciptakan alternatif strategi yang layak dengan mencocokkan faktor eksternal dan internal kunci. Tahap pencocokan kerangka kerja ini terdiri dari 3 teknik. Yang pertama matriks SWOT, matriks SPACE, dan metrik grand strategy. Tahap 1 adalah tahap input, merupakan dasar informasi dalam analisa di tahap 2 ini. Tahapan ini dikerjakan dengan cara mencocokkan peluang dan ancaman dari faktor eksternal dengan kekuatan dan kelemahan internal guna menghasilkan alternatif strategi yang efektif. Strategi yang menggunakan kekuatan guna memanfaatkan peluang dianggap sebagai strategi yang menyerang, sedangkan strategi yang menggunakan atau memperbaiki kelemahan disebut dengan strategi bertahan. Segi metrik BCG secara grafis menunjukkan perbedaan di antara berbagai divisi dalam posisi pangsa pasar relatif pertumbuhan industri. Matriks BCG memungkinkan organisasi multidivisi untuk mengelola portofolio bisnisnya dengan mempertimbangkan posisi pangsa pasar relatif,
dan tingkat pertumbuhan industri dari masing-masing divisi relatif terhadap divisi lain dalam organisasi. Dengan menggunakan metrik BCG untuk kedua divisi di Unilever, yaitu personal care dan home care, berada pada kuadran ketika perusahaan berada pada posisi cash cow, yang termasuk dalam kategori cash cow atau sepi perah, adalah produk atau unit bisnis yang merupakan pimpinan pasar, penghasilan uang atau pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaannya. Selanjutnya metrik IA, jika melakukan analisis terhadap dua divisi di Unilever dengan membuat metrik IA, diperoleh hasil bahwa yang A, divisi personal care, berada pada kuadran ke-4, dapat digambarkan dalam posisi growth and build, strategi yang cocok untuk dikembangkan untuk divisi personal care yaitu backward, forward, or horizontal integration, market penetration, market development, dan product development. Yang B, divisi home care, berada dalam kuadran 5, yaitu divisi tersebut paling sesuai dikendalikan dengan hold and maintain. Strategi untuk yang dapat digunakan dalam divisi home care adalah market penetration dan product development. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Galang dan metrik strategi. Ya, yang selanjutnya ada Grand Matrix Strategi. Grand Matrix Strategi dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam menentukan strategi apa yang harus dilakukan. Matriks ini didasarkan oleh dua dimensi evaluatif, yaitu posisi bersaing dan pertumbuhan pasar atau industri. Berdasarkan analisis data dan informasi yang tersedia, segmen personal Unilever termasuk ke dalam kuadran 1, yaitu posisi strategis yang sangat baik. Untuk itu, Unilever dapat berkonsentrasi pada pasar saat ini, atau penetrasi pasar dan pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Selain itu, strategi integrasi ke depan, ke belakang, atau horizontal juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan penjualan. Dengan demikian, Unilever dapat mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal dalam beberapa area dengan mengambil shift ketika diperlukan. Next, Mas. Tahap keputusan dibacakan oleh Mas Zulfikar. Keputusan merupakan tahap akhir dari kerangka penyusunan strategi. Untuk menyelesaikan tahapan ini digunakanlah teknik QSPM atau Quantitative Strategic Planning Metric sebagai teknik tunggal untuk memutuskan pilihan strategi yang dipilih setelah melalui tahap input dan pencocokan sebelumnya. QSPM analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan QSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal, eksternal, serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. Baik, sekian presentasi dari kelompok